Tema kita pada kesempatan yang berbahagia ini kaitannya dengan al-imanu bir-rusul, beriman kepada para nabi dan para rasul. Setelah kita berbicara tentang ulul azmi, kita akan ambil satu tema, mimpi bertemu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus mimpi melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan kita jelaskan insyaallah taala bagaimana penjelasan mimpi bertemu dengan Nabi alaihi salatu wassalam, melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam telah menunjukkan adanya kemungkinan dan bolehnya kita melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi. Maka barang siapa yang melihat Nabi alaihi salatu wasallam dalam mimpi, maka benar-benar dia telah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu ardhah, beliau berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Siapa yang melihatku dalam mimpinya, maka dia benar-benar sudah melihatku. Kenapa? Fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Karena syaitan itu tidak akan menyerupai diriku. Jadi siapa yang bermimpi melihat Rasul, bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka itu benar Rasul yang dimimpikan. Sebab apa? Karena syaitan tidak mampu dan tidak bisa menyerupai bentuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan manusia yang lainnya. Kemudian dalam lafaz yang lain dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqadhah. Barang siapa yang melihatku dalam mimpi, maka dia akan melihatku dalam keadaan jaga. Wala yatamatsalu syaitanu bi. Syaitan tidak bisa menyerupai diriku. Al-Bukhari berkata, Ibnu Sirin mengatakan, idza ra'ahu fi suratihi. Tentunya dalam mimpi tersebut apabila sesuai dengan bentuk asli Nabi yang dilihat. Jadi dia melihat bentuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi persis seperti bentuk Nabi yang asli yang telah diriwayatkan oleh para sahabat mengenai rupanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, bentuk tubuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'ani fin naum faqad ra'ani. Siapa yang melihatku dalam mimpinya, maka dia telah melihat aku sesungguhnya. Fa innahu la yanbaghi lisyaitan an yatashabbaha bi. Karena tidak mungkin syaitan itu akan menyerupai bentukku. Hadis ini dikeluarkan Imam Muslim dalam sahihnya.
Maka hadits-hadits ini semuanya menunjukkan bahwasanya kebenaran bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, melihat Rasul dalam mimpi. Barang siapa yang melihat Rasul dalam mimpinya, maka itu benar dia melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena syaitan tidak bisa akan menyerupai bentuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat, ada syaratnya. Melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sesungguhnya. Jadi siapa memimpikan Nabi dalam mimpinya atau bertemu dengan Nabi dalam mimpinya, dilihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mimpinya, harus apa yang dilihat dalam mimpi itu sesuai dengan kenyataan. Begitulah bentuk Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sebenarnya. Yang penting untuk dipahami. Ini bukan sembarangan atau bukan sembarang orang boleh mengaku, oh saya mimpi Nabi, tapi ditanya bagaimana bentuknya, itu tidak saya lihat. Ya. Atau ternyata sifat yang disebut itu tidak sesuai dengan sifat yang disebut dalam hadis oleh para sahabat. Jadi harus sesuai dengan sifat yang disebutkan oleh para sahabat tentang keaslian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu yang dilihat dalam mimpinya, maka itu benar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, Ibnu Sirin, Muhammad bin Sirin, kibarut tabi'in mengatakan, idza ra'ahu fi suratihi, apabila dalam mimpinya itu sesuai dengan bentuk aslinya Nabi yang dilihat. Maka oleh karena itu Al-Imam Al-Bukhari membawakan ucapan pada Ibnu Sirin setelah menyebutkan hadis itu ala sabil tafsir, untuk menjelaskan makna dari melihat Nabi itu yang terdapat dalam hadis. Hal ini diperkuat dengan apa yang telah dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim dari jalan Asim bin Kulayb. Haddatsani abi, Asim berkata, bapakku telah menceritakanku. Qultu li Ibnu Abbas, aku bertanya kepada Ibnu Abbas, ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil manam. Hai Ibnu Abbas, aku telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mimpiku, bertemu dengan beliau. Qala sifli, Ibnu Abbas mengatakan, kalau begitu sebut sifatnya coba. Apa yang kamu lihat dalam mimpimu itu? Qala dzakartu Al-Hasan bin Ali fasyabbahtu bihi. Aku sebutkan rupanya itu mirip persis seperti rupanya Al-Hasan bin Ali. Qala innahu kana yushbihuhu. Lalu dikatakan, iya benar. Karena Al-Hasan bin Ali mirip sekali dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Hajar mengatakan sanaduhu jayyid. Sanad riwayat ini bagus. Ini menjadi patokan para pemirsa yang dirahmatillah azza wajalla. Ya, orang mengatakan, aku bertemu dengan Nabi dalam mimpi, aku melihat Nabi dalam mimpi. Bagaimana rupanya? Kalau persis seperti apa yang disebut tentang diri Nabi SAW dalam hadis itu, maka benar. Tapi kalau tidak, maka itu adalah setan. An Ayyub qala, dari Ayyub As-Sakhtiyani mengatakan, kana Muhammad bin Sirin, dahulu Muhammad bin Sirin, idza qassa alaihi rajul, apabila ada orang menceritakan kepada beliau annahu ra'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dia telah melihat Nabi dalam mimpinya, qala sif lilladzi ra'aitah, tolong sebutkan apa yang kamu lihat. Fa in usifa lahu sifatan la ya'rifuha, jikalau dibawakan sifat yang tidak sesuai dengan apa yang disebut oleh para sahabat, qala lam tarah, kamu tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Hajar berkata sanaduhu sahih, sanad riwayat ini sahih. Nah, bagaimana dengan hadis yang mengatakan man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqadhah? Siapa yang melihat aku dalam mimpinya, dia akan melihat aku ketika berjaga. Maka para ulama kita mengatakan ada 3 makna tentang tafsir hadis ini.
Karena hadis ini dikeluarkan Imam Al-Bukhari Muslim. Hadisnya sahih. Bagaimana tafsir hadis ini? Yang pertama, annaha ala tashbih. Ini adalah bentuk penyerupaan. Ya. Maka apa? Siapa melihatku dalam mimpi, maka dia melihatku ketika berjaga. Artinya apa? Tidak ada bedanya. Dia lihat aku dalam mimpi, dia lihat aku dalam keadaan jaga, itu sama. Kalau memang benar seperti itu sifat Nabi SAW. Kenapa? Karena ada riwayat yang menjelaskan faka'annama ra'ani fil yaqadhah, seolah-olah dia melihat aku waktu jaga. Artinya apa? Kalau sifatnya persis, ya, maka ketika melihat Nabi SAW dalam mimpi, tidak ada bedanya dengan melihat Nabi waktu dia jaga. Karena apa? Apa yang terdapat sifatnya dalam mimpi itu persis dengan apa yang ada sifatnya yang sebenarnya. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, annaha khassah bi ahli asrihi mimman amana bihi qabla an yarahu. Hadis ini khusus di zaman Nabi, memimpikan Nabi belum melihat Nabi. Begitu melihat Nabi SAW, maka persis tidak ada bedanya. Yang beriman dengan Nabi SAW tentunya, yang jauh dari kota Madinah, beriman, masuk Islam, belum melihat Nabi, baru mimpi melihat Nabi, bertemu dengan Nabi, maka andai kata dia melihat Nabi, bertemu dengan Nabi, tidak ada bedanya dalam mimpi itu dengan apa yang dilihat. Makna yang ketiga, annaha takun yaumal qiyamah. Ini adalah peristiwa hari kiamat. Berarti apa? Man ra'ahu fil manam. Siapa yang melihat Nabi SAW ketika dalam mimpi, mazid khususiyah, dia mendapatkan keistimewaan dibandingkan yang tidak melihat Nabi SAW dalam mimpinya. Inilah dia poin pertama. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang mimpi bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mimpi melihat Nabi alaihi salatu wassalam. Maka dengan kita memahami hal ini, maka kita tidak akan sembarangan untuk mengatakan melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, melihat Nabi, bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Poin yang kedua, risalah Nabi alaihi salatu wassalam adalah risalah penutup. Tidak akan ada Nabi setelah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah berlalu kita menjelaskan keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah Nabi kita alaihi salatu wasallam penutup para nabi, penutup para rasul. Namun yang kita ingin sampaikan pada poin yang kedua ini adalah apa pengaruh dari keyakinan Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir, risalah beliau risalah terakhir. Apa buah dan hasil meyakini risalah Nabi adalah risalah terakhir. Nabi adalah Nabi terakhir. Apa buah yang kita petik dari keyakinan yang seperti ini? Maka di antara thimar, buah dari akidah seperti ini, yang pertama istiqrarut tasyri'. Wa kamaluddin, syariat itu sudah kokoh, sudah baku, agama sudah sempurna bagi umat ini.
dan memiliki dampak pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan umat. Dan itu adalah nikmat terbesar bagi umat Islam, dengan sempurnanya agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah menyebutkan dalam suratul Maidah ayat yang ketiga, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku lengkapkan pula nikmatku atas kalian, dan aku ridha Islam sebagai agama bagi kalian. Turunnya ayat ini kepada Nabi SAW di Hajjatul Wada, haji perpisahan tahun ke-10 Hijriyah. Sebelum wafatnya Nabi SAW beberapa bulan. Setelah Allah sempurnakan Islam bagi beliau, agama Islam bagi umat ini. Maka oleh karena itu orang-orang Yahudi begitu iri terhadap kaum muslimin akan ayat ini, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Maka telah dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam sahihnya, ada seorang Yahudi mendatangi Umar radhiyallahu anhu dan berkata, ayatun fi kitabikum. Ada satu ayat di dalam kitab kalian, taqra'unaha, yang kalian baca. Law nazalat alaina ma'syara yahud. Andai kata turun kepada kami orang-orang Yahudi, lattakhadna dzalika al-yawma 'ida, kami akan jadikan hari turunnya hari raya. Qala wa ayyu ayah, ayat apa itu? Al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Maka Nabi SAW telah menampakkan hakikat dalam bentuk yang nyata dan terang. Bagaimana beliau menjelaskan tentang syariat nabi-nabi sebelumnya, diserupakan seperti istana yang dibangun, yang begitu indah dan bagus, kecuali ada satu tempat batu bata yang kurang. Maka Nabi SAW diutus, Nabi menyempurnakan bata yang kurang tersebut, dan sempurnalah bangunan itu. Maka di sini penetapan yang sangat nampak dan jelas, tidak ada alasan bagi kita untuk menambah urusan agama ini. Secara khusus maupun menambah ar-risalat ammah, kerasulan secara umum. Sebagaimana juga tidak bisa kita akan menambah bangunan istana tersebut. Ini yang pertama. Ini pengaruh dari mengimani Nabi penutup para Nabi, risalah Nabi penutup risalah. Agama sudah sempurna, tidak bisa kita tambah-tambah. Rasul Nabi terakhir, tidak akan ada lagi Nabi dan Rasul sesudah beliau. Yang kedua, thiqatul ummah, umat ini percaya bi'adami naskhi hadzal din, Islam tidak terhapus. Dan syariat Nabi Muhammad SAW
adalah tidak terhapus. Meskipun akan ada nabi yang turun di akhir zaman, Nabi Isa alaihissalatu wassalam, tetap risalah nabi tetap. Maka ketika turun Isa alaihissalatu wassalam kelak di akhir zaman, dia akan beribadah dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak datang dengan syariat beliau. Bahkan lihat, Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa an yattabi'ani." Andai kata Nabi Musa hidup, tidak ada jalannya kecuali dia harus mengikuti aku. Yang ketiga, apa pengaruh meyakini akidah ini? Risalah Nabi, risalah terakhir, Nabi penutup, Nabi akhir zaman. Dengan mengimani hal ini, kita yakin akan dustanya siapapun yang mengaku dirinya Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Ini adalah buah iman yang paling nyata tentang akidah Nabi Muhammad penutup para nabi. Dengan mengimani hal ini, umat akan terselamatkan dari mengikuti orang-orang mengaku dirinya dari menjadi nabi dari kalangan para pendusta. Maka oleh karena itu, memperingatkan hal ini merupakan maksud terbesar Nabi Muhammad SAW diutus menjadi nabi yang terakhir dan meyakini beliau adalah khatmun nubuwah, penutup para nabi SAW, yang mana Nabi SAW memberitakan bahwasanya akan muncul sepeninggal beliau sebelum tibanya kiamat para pendusta, kurang lebih jumlahnya 30 orang. Semuanya mengaku dirinya menjadi nabi. Sementara tidak ada nabi lagi selain nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ini sebagai tahdzir, peringatan bagi umat Islam, jangan sampai membenarkan para pendusta itu dan jangan sampai mengikutinya. Sebagaimana dalam hadis Thauban yang secara marfu' di dalamnya mengatakan, innahu sayakunu fi ummati 30 kadzdzabun. Akan ada di tengah-tengah umatku 30 orang para pendusta, kulluhum yaz'umu annahu nabi, semuanya mengaku dirinya nabi. Wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di, aku penutupnya para nabi dan aku penutupnya para anbiya, tidak ada nabi lagi sesudahku. Yang keempat, buah mengimani Nabi Muhammad SAW Nabi terakhir, risalah beliau risalah terakhir, zuhur fadlil umara wal ulama, nampak keutamaannya para ulama, nampak keutamaannya para umara dari umat Islam. Kenapa? Karena dalam urusan agama mereka yang memegang kendalinya. Urusan dunia mereka memegang kendalinya. Berbeda dengan Bani Israel, maka Bani Israel itu yang mengurus urusan mereka adalah para anbiya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan Nabi SAW bersabda, "Kanat Banu Israel tasusuhumul anbiya." Bani Israel itu diurus kehidupan mereka oleh para anbiya alaihimus salatu wassalam, para nabi. Kullama halaka nabiyyun khalafahu nabi. Setiap kali meninggal
seorang nabi diganti oleh nabi berikutnya. Mereka yang mengurus urusan Bani Israel. Wa innahu la nabiyya ba'di. Tidak akan ada nabi sesudahku, kata sallallahu alaihi wasallam. Wa satakunu khulafa takthur, dan khalifah yang akan banyak. Qalu fama ta'muruna ya Rasulullah, kalau banyak pemimpin-pemimpin, apa yang engkau perintahkan kami? Fu bi bai'atil awal fal awal, tepati baiat yang pertama. Wa atuhum haqqahum, berikan mereka hak mereka untuk didengar, untuk ditaati. Fa innallaha sa'iluhum amma stara'ahum, karena mereka akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla atas kepemimpinan mereka. Maka posisi khalifah di tengah umat ini seperti posisinya para nabi di tengah-tengah Bani Israel dalam mengurus urusan manusia dan urusan umat dan memimpin mereka. Maka oleh karena itu dalam hadis yang lain dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yab'atsu li hadhihi al-ummah ala ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddidu laha dinaha." Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mengutus bagi umat ini setiap penghujung 100 tahun ada yang akan mentajdid, memperbaharui agama Islam. Maka itu sebabnya ada namanya mujaddid. Dan mujaddid ini Allah Azza wa Jalla munculkan di setiap penghujung 100 tahun. Dan di zaman kita Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Apa yang terjadi di tengah-tengah umat ini sebagai saksi akan hal ini. Urusan agama, urusan dunia tetap terjaga dengan adanya para khulafa, dengan adanya para pemimpin, para ulama yang mengatur urusan manusia dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan senantiasa Allah Azza wa Jalla terus memperbaharui agama umat ini, menghidupkan sunnah-sunnah yang dimatikan sepanjang masa dengan adanya imam-imam mujaddid yang akan membersihkan dari kitabullah penyelewengan dilakukan oleh orang-orang gulu, kedustaan para pendusta, dan tafsirnya orang-orang jahil. Maka agama Allah Azza wa Jalla dengan mereka itu berdiri tegak, bersih, putih, bersih, segar, bugar. Seperti apa yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada para sahabat. Meskipun masa telah berlalu, zaman telah berlalu. Maka ini adalah karunia Allah Azza wa Jalla atas umat Islam secara umum, dan siapa menempati posisi ini secara khusus. Ala kulli hal, kesimpulannya bahwasanya meyakini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi dan penutup para rasul. Ini merupakan abraz khasais, keistimewaan yang paling nampak dari umat Islam, yang dengannya didapatkan kekuatan iman memegang teguh agama mereka, keyakinan yang mendalam, tetap berjalan di atas garis, di atas petunjuk, di atas tuntunan Nabi SAW, tidak berubah sedikit pun, tidak meninggalkan keaslian yang telah ditinggalkan oleh Rasul SAW, yang Nabi SAW telah sabdakan, laqad taraktukum 'alal bayda, aku tinggalkan bagi kalian Islam ini dalam keadaan putih bersih. Lailuha kanahariha, malamnya bagaikan siangnya. La yazighu anha ba'di illa halikun, tidaklah orang menyimpang
dari apa yang telah aku tinggalkan, melainkan dia akan celaka dan binasa. Maka tidak ada alasan berdalil dengan mimpi untuk membuat syariat yang baru, ajaran yang baru. Maka oleh karena itu Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala telah mengatakan tentang mimpi ini, ar-ru'ya as-salihah tasurrul mu'min wala taghurruhu. Mimpi yang baik itu akan menggembirakan orang beriman, tetapi tidak memperdaya orang-orang beriman. Bahkan diceritakan kepada beliau, "Ya Imam, ibuku memimpikan engkau adalah penduduk surga." Apa kata beliau? Fulan dimimpikan penduduk surga. Tetapi apa yang terjadi? Dia keluar dari pemimpin kaum muslimin dan membunuh banyak orang. Ar-ru'ya salihah tasurrul mu'min wala taghurruhu. Mimpi yang baik itu menggembirakan orang-orang beriman dan tidak memperdaya orang-orang beriman. Karena ingat, syariat Islam berdasarkan ayat yang tadi sudah lengkap, sudah sempurna. Tidak ada yang bisa ditambah dan tidak boleh pula untuk dikurangi. Menambah tidak boleh, mengurangi tidak boleh. Maka lihat Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan dan menerangkan ayat tersebut dalam tafsir beliau mengatakan, "Fala halala illa ma ahallahu Allah." Tidak ada yang halal kecuali apa yang dihalalkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wala harama illa ma harramahu Allah. Dan tidak ada yang haram kecuali yang diharamkan oleh Allah. Wala dina illa ma syara'ahu. Dan tidak ada agama kecuali yang telah disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan tidak pernah akan ada datang lagi syariat yang baru. Meskipun bermimpi bertemu dengan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak wafat, melainkan sudah mengajarkan segala-galanya. Tidak ada yang tersisa, tidak ada yang tertinggal. Sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, apa kata Abu Dzar Al-Ghifari? Ma tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa wa 'allamana ilma kulli syai'. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meninggal dunia melainkan telah diajarkan kepada kita ilmu segala-galanya. Hatta at-tayr yuqallibu janahaihi fis sama', sampai burung bagaimana dia membolak-balikkan sayapnya di udara. Melainkan diajarkan kita ilmunya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau membawakan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, "Ma min 'amalin yuqarribukum minal jannah wa yuba'idukum minan nar illa wa qad buyyina lakum." Atau kama qala. Tidak ada satu amalan pun yang mendekatkan kalian kepada surga atau menjauhkan kalian dari api neraka, melainkan telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah diterangkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Apa yang mendekatkan kepada surga sudah dijelaskan.
dalam kurun waktu 23 tahun tersebut. Apa yang menjauhkan kita dari api neraka juga sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang tersisa. Dan kapankah dalam agama kalau mimpi itu pernah menjadi syariat? Setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup, iya, mimpi itu kalau benar dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau dia salah maka disalahkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Ada yang melapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia melihat kepalanya terbang. Nabi mengatakan, jangan kau dipermainkan oleh syaitan. Ada sahabat menceritakan tentang azan dalam mimpinya, dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sebatas hanya dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau di masa hidupnya Nabi alaihi salatu wasallam. Tapi setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah tidak ada lagi. Memang waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup, sering Nabi bertanya sehabis salat, hal ra'a minkum ahadun ru'ya? Adakah di antara kalian yang bermimpi? Nabi sering tanya. Karena mimpi yang benar itu adalah satu bagian dari 30 sekian bagian tanda dari tanda kenabian. Lam yabqa minan nubuwwati illa al-mubasysyirat. Tidak ada yang tersisa lagi dari tanda kenabian itu kecuali kabar gembira, yaitu apa? Mimpi. Tetapi ingat, mimpi itu sekedar bisyarah, kabar gembira, dan bukan sebagai patokan untuk beragama, kecuali mimpi itu diikrar, diakui, dan dibenarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah dia para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita bisa ambil pada kesempatan pagi yang berbahagia dan mulia ini? Selanjutnya akan kita ambil insyaallah taala sesi untuk bertanya jawab bagi para pemirsa, bagi para pendengar yang sudah ikut bergabung pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Kita berikan waktu untuk bertanya jawab. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kita akan angkat satu penelpon yang pertama di sini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wafiq barakallah. Mau tanya ini Ustaz, apakah di zaman salaf itu nisabnya zakat mal tidak mengambil nisab perak gitu Ustaz? Apakah hanya nisab emas aja? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama bertanya tentang zakatul mal. Kita katakan di zaman dahulu uang itu hanya dua, emas dan perak. Maka orang kalau punya harta, hartanya emas dan perak. Maka siapa punya perak, dia zakatkan perak. Siapa yang punya emas, dia zakatkan emas. Hal berbeda dengan sekarang. Kita punya banyak harta, maka harta kita tuqawwam, ya, dikirakan, ya, dinilai, diberikan nilai dengan nilai emas. Hadza huwa wallahu ta'ala a'la wa alam. Baik, bagi para pemirsa yang mau berinteraktif, kami berikan kesempatan, demikian juga yang bertanya melalui WhatsApp.
Kemudian di sini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau ada di zaman kita ada yang mimpi Nabi, apakah itu dia mimpi Nabi alaihi salatu wassalam sedangkan dia nggak pernah melihat Nabi alaihi salatu wassalam? Kuncinya yang tadi. Dia ceritakan kepada orang-orang yang faham bagaimana hakikat bentuk Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dibawakan di dalam kitab-kitabul hadis, kitab-kitab hadis. Di sana dalam kitab-kitab hadis diterangkan, dijelaskan bagaimana sifat Nabi alaihi salatu wassalam. Salah satunya apa yang dibawakan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah dalam kitab beliau Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Di sana diterangkan awal-awal dari kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Di sana dijelaskan sifat bentuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'la wa alam. Silakan bagi para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang ingin berinteraktif, kami silahkan ya, yang melalui Facebook bisa melalui kolom komentar di Facebooknya Surau TV. Wallahu taala ala wa alam. Astagfirullah, astagfirullah. Silakan bagi para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang ingin berinteraktif. Baik, di sini ada beberapa pertanyaan sudah masuk. Assalamualaikum, waalaikumsalam, dari hamba Allah di Samarinda. Bagaimana menyikapi orang atau seorang tokoh yang bermimpi ketemu Nabi, namun dalam mimpinya Nabi mencium lutut tokoh tersebut? Bagaimana? Pertama kita katakan, itulah dia. Sebagaimana yang diterangkan oleh Muhammad bin Sirin, sifli ma ra'aita. Coba sebutkan apa yang kau lihat itu. Ya. Dan tentu tidak akan ada ketundukan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada makhluk. Ketundukan Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya kepada Allah tabaraka wa taala. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian, apa diperbolehkan meminum air pada salat sunnah? Pada saat salat sunnah. Pertama, namanya kita salat tidak boleh minum. Maka lihat apa kata Nabi alaihi salatu wassalam tentang salat. Miftahus salat at-tahur. Kunci salat itu adalah bersuci, berwudu. Wa tahrimuha takbir, yang mengharamkannya takbir. Apa maksud yang mengharamkannya? Maksudnya adalah yaitu apapun yang halal, apapun yang mubah di luar salat, begitu kita Allahu Akbar, maka yang mubah itu sudah tidak menjadi mubah, hukumnya haram. Maka sebabnya dikatakan wa tahrimuha, yang mengharamkan yang takbiratul ihram, wa tahlil wa taslim, dan menghalalkannya adalah salam. Iya, ada athar dari para sahabat atau tabi'in, sekedar sekali serut saja karena membahayakan dirinya diperbolehkan. Ya, Allah taala ala wa alam. Kemudian di sini ada satu pertanyaan. Kami sekeluarga besar alhamdulillah diberikan keistiqomahan menjalankan sholat tarawih di rumah mertua bersama anak menantunya. Yang jadi pertanyaan, bagaimana hukumnya Ustaz? Ana selaku imam tarawih dalam pelaksanaan sholat, kami menggunakan sholawat di sela-sela istirahat sholat seperti di masjid pada umumnya. Pertama kita katakan, kita harus
memiliki bukti dan dalil dari Allah Azza wa Jalla maupun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang menghususkan bacaan di celah-celah tarawih. Sementara kita mengetahui khairul huda, sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik cara adalah caranya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu tidak ada orang melarang untuk bersolawat, tetapi pada posisinya. Sementara di celah-celah tarawih tidak ada satupun riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan di sana bacaan solawat. Tidak ada. Maka oleh karena itu, wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itulah dia para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan ambil penelpon berikutnya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ini Ustaz. Iya. Izan. Iya. Ustaz, ini anak pengen mau tanya Ustaz. Iya. Kalau kita baca sholat sajadah, terus kalau kedapatan ayat tilawah itu tuh apa kita harus pakai mukena dulu atau langsung sujud? Baik. Terima kasih Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullah. Di saat sedang membaca surat As-Sajdah, ya, atau yang lainnya dari ayat-ayat yang ada sajdahnya, kebetulan tidak pakai muknah, apakah perlu pakai muknah dulu? Tidak perlu. Karena sajdah di luar salat tidak disyaratkan seperti dalam salat. Sajdah di luar salat boleh tidak menghadap kiblat, boleh tanpa berwudu. Maka dengan demikian tidak perlu memakai muknah dulu, baru melaksanakan dan baru melakukan sujud tilawah. Wallahu taala ala wa alam. Baik, di sini ada pertanyaan. Ada berita bagaimana menyikapinya karena yang menyebarin ngotot cirinya sama seperti Nabi. Tolong sebarkan mimpi ilahi dari Muhammad Qasim bin Abdul Karim. Muhammad Qasim bin Abdul Karim seorang muslim istimewa turunan Quraisy Pakistan berusia 40 tahun yang telah mendapatkan mimpi hidayah dari Allah, mendengar suara Allah dan bertemu Nabi Muhammad selama 27 tahun ini. Mimpi beliau berkait erat dengan kebangkitan umat Islam Pakistan, perdamaian dunia, Dajjal, Ya'juj, Ma'juj, Isa dan hari kiamat. Aku Qasim tidak mengatakan bagaimana wajah Nabi karena saat aku mendekatinya kepala beliau merendah karena rasa hormat. Begitu juga tatapanku tertunduk seperti yang dilakukan dalam sholat. Alasannya adalah wajah beliau selalu terpancar dengan cahaya membuatku sulit untuk memahami fitur wajahnya. Tingginya SAW 5 kaki 11 inci. Beliau memiliki tubuh yang sangat tampan. Nabi Muhammad berjalan di atasmu dengan sangat baik dan lancar. Beliau menutupi kepala dengan kain dan cahaya putih keluar dari tubuh Nabi Muhammad SAW. Pertama, ini adalah mimpi yang palsu. Tidak ada yang menetapkan Nabi itu tingginya 5 kaki 11 inci. Dari mana dia dapat itu? Hadza kadzib. Mimpi yang dusta dan jelas dustanya. Ya. Kemudian cahaya putih keluar dari tubuhnya. Kapan cahaya putih keluar dari tubuh Nabi SAW? Ada nampak raut cahaya pada diri Nabi SAW, pada wajah Nabi, iya. Tapi mengeluarkan cahaya seperti lampu-lampu itu seperti dikisahkan dalam film-film itu hanya ada pada film saja itu. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kalau kita membaca Al-Quran dan juga mendengarkan kajian ilmu, ketika disebut nama Nabi SAW, apakah boleh kita bersalawat dan memutus bacaan Al-Quran kita kemudian melanjutkan bacaannya? Kita katakan mesti diputus dulu. Ya. Dan tentunya
baca Al-Quran, mendengar kajian-kajian. Sehingga apa? Kita fokus kepada salah satunya. Ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi. Allah Azza wa Jalla tidak menjadikan dua jantung dalam satu jiwa itu. Wallahu ta'ala ala wa alam. Di luar tema, pada rakaat pertama membaca surat Al-Fatihah lalu membaca surat lain. Pada rakaat kedua membaca surat Al-Fatihah lalu membaca surat lain. Apakah pada rakaat kedua untuk surat setelah Fatihah harus lebih pendek dari surat pertama atau bagaimana? Harus berurutan. Pertama kita katakan, itulah petunjuk Nabi SAW. Rakaat pertama lebih panjang dari rakaat kedua. Tapi andai kata agak kepanjangan sedikit, tidak terlalu jauh, tidak ada masalah kadang-kadang. Dan tidak harus berurutan kalau surat. Tapi kalau ayat mesti berurutan dalam satu surat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana hukumnya menjadi makmum dari imam yang bacaan solat tidak sesuai dengan tajwid, bahkan berapa ayat berubah bacaannya? Kebetulan imamnya termasuk yang dituahkan di tempat tersebut. Pertama, kita bisa mempensiunkan imamnya, itu lebih baik. Purna tugaskan dia. Kemudian kalau tidak, kita mengingat sabda Nabi SAW, yusalluna lakum, imam-imam itu memimpin kalian salat. Fa in asabu falakum walahum, kalau dia benar dia dapat pahala, kalian dapat pahala. Wa in akhtau, jikalau mereka salah, falakum wa alaihim, kalian dapat pahala, dia mendapatkan dosa. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Silakan bagi para pemirsa yang sudah ikut bergabung pada kesempatan pagi ini yang ingin berinteraktif, bisa melalui layanan telepon. Ya, wallahu ta'ala a'la wa alam. Silakan bagi para pemirsa. Baik, di sini masuk lagi pertanyaan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kalau ada di zaman kita ada mimpi Nabi, apakah itu yang dia mimpikan Nabi SAW, sedangkan dia tidak pernah melihat Nabi SAW? Ini sudah kita jawab. Ya, dia bisa dikatakan bermimpi Nabi SAW, tetapi suruh ceritakan bagaimana rupanya. Ya, kalau tidak sesuai dengan apa yang telah disebut oleh sahabat tentang bentuk tubuh Nabi SAW, rupa Nabi SAW, sebagaimana kata Muhammad bin Sirin, lam tarahu, engkau belum melihatnya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kita angkat satu penelpon di sini. Ya, halo. Silakan. Silakan yang sudah menelpon, bisa disampaikan pertanyaannya. Baik. Kemudian di sini ada pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan salawat yang didapat dari mimpi bertemu Nabi oleh seorang tokoh? Pertama, as-salawat. Siyagus salawat itu adalah tauqifiyah, karena dia zikir, berhenti pada dalil. Kalau salawat itu tidak diajarkan oleh Nabi SAW, meskipun 1000 mimpi, 1.000.000 mimpi, tidak sah untuk menjadi syariat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, kita angkat satu penelpon di sini. Ya, halo. Baik, mati lagi. Bagi para pemirsa yang bertanya melalui telepon, langsung ya bertanya. Tidak perlu menunggu siaran selesai yang ada di layar kacanya. Baik, kemudian di sini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa bacaan sesudah salat tarawih yang sahih? Yang sahih dari Nabi SAW, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Yang ketiga dipanjangkan dan dibesarkan suaranya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, kita angkat satu penelpon di sini. Ya, halo. Ya. Halo. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan. Mau bertanya, Ya. pada saat melaksanakan sholat tarawih,
Silahkan. Pada saat melaksanakan sholat tarawih, jadi saya melaksanakan sholat tarawih dengan melaksanakan witir. Iya. Kemudian di sini witir yang disunahkan itu bagaimana Ustaz? Baik. Witir yang disunahkan itu bagaimana? Apakah dua rakaat itu maksudnya terus lanjut tidak satu tiga atau dua rakaat salam terus rakaat akhirnya mau dijelaskan Ustaz? Baik. Jadi kita katakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Yang kedua, Pada saat jelas masa imsak dan ada subuh Ustaz. iya. Itu saja. Ya itu saja Pak. Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab dulu dua pertanyaan yang sudah masuk bagi para pendengar, para pemirsa. Sabar dulu yang masih menelpon. Yang pertama kita katakan witir yang mengakhiri tarawih ini bisa 3 rakaat, bisa 1 rakaat. Nah, yang 3 rakaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wala tusyabbihuha bil maghrib, jangan diserupakan dengan maghrib. Yaitu 3 rakaat sekaligus dengan ada tasyahudul awalnya, jangan. Maka jalan keluarnya 2 cara. Cara yang pertama sekaligus 3 tanpa tasyahudul awal. Cara yang kedua 2 rakaat kemudian salam, setelah itu tambah lagi 1 baru salam. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian yang kedua, mengenai imsak dan azan subuh. Pertama, ini termasuk perkara-perkara baru dalam agama. Dari zamannya Al-Hafidz Ibnu Hajar sudah diingkari, yaitu apa? Imsak sebelum tiba waktunya, bahkan azannya pun dipercepat sebelum tiba waktunya. Sehingga dengan sebab seperti ini sedikit kebaikan kaum muslimin, lebih banyak keburukan mereka. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Halo. Ya. Silakan. Mimpi sama Muhammad Nabi Muhammad. Halo. Ya, silakan. Nabi Muhammad. Ya. Bagaimana cara membaca doanya Ustaz? Baik. Pertama kita katakan tidak ada anjuran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membuatkan doa-doa untuk bertemu dengan Nabi Alaihi Wasallam. Kita rindu bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah tanda kecintaan yang luar biasa. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan orang yang paling besar kecintaannya kepadaku, dia berkeinginan bertemu dengan diriku meskipun harus mengorbankan hartanya dan keluarganya atau anaknya. Tapi tidak ada zikir tertentu untuk dibaca supaya bisa bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu taala ala wa alam. Baik, kita angkat satu penelpon di sini. Halo. Silakan diulangi lagi yang ingin bertanya melalui interaktif. Baik. Halo. Baik, di sini ada pertanyaan yang sudah masuk lagi, penelpon. Halo. Halo Ustaz, satu lagi Ustaz. Iya. Ini atas nama Hana di Gakumbuh. Iya. Bagaimana cara kita Ya. ini dari Muhammad kan kata di dalam hati saya. Doanya apa Ustaz? Baik. Makasih Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi. Pertama kita katakan para muslimah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Itulah intinya, ya. Ada mimpi Nabi SAW datang. Ya. Apa doanya? Tidak ada doa yang dia baca. Ya. Yang ada itu ketika nama Nabi disebut, maka kita membaca sholawat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian sini ada satu pertanyaan sudah masuk. Apa yang dilakukan pada sela-sela tarawih atau salam setelah salam 2 rakaat? Tidak ada. Ya, andai kata orang berzikir lepas tidak ada masalah. Wallahu taala ala wa alam.
Baik, kita angkat satu penelpon di sini. Halo. Silahkan yang ingin bertanya. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ini agak lari dari apa Pak Ustaz? Iya. Jadi kita tauhid lah Pak Ustaz. Iya. Jadi beribadahlah engkau seolah-olah kau melihat Tuhanmu kan itu. Iya. Jadi ketika kita sholat itu, bagaimana kita memfokuskan Baik. kepada Allah kita tadi kan itu. Baik. Jadi Pak Ustaz. Baik. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita angkat penelpon berikutnya. Halo. Halo. Iya. Silahkan pertanyaannya. Ay, kok kaptanya ka po? Kaus. Halo. Halo. Ya, silahkan. Baik, kita jawab. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-ihsan kecarah. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Nah, bagaimana saat kita sholat? Bagaimana kita memfokuskan? Pertama, kita berdiri sholat kepada Allah Azza wa Jalla atau sholat karena Allah Azza wa Jalla. Kita meyakini, ya, ini derajat paling minimal kita dilihat oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, derajat yang paling tinggi bahwasanya kita seolah-olah melihat Allah Azza wa Jalla. Ya, tentu tidak bisa melihat Allah Azza wa Jalla di dunia, tapi seolah-olah kita melihatnya, sehingga ini mendorong kita beribadah sebaik mungkin. Nah, bagaimana memfokuskannya? Tentunya kita fahami apa yang kita baca dan yakini diri kita bahwasanya kita ini berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla. Karena dalam salat kita munajat, berbicara dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, silakan. Ya, Dok. Ya. Saya ingin bertanya sama Ustaz Hamzah. Ya, silakan. Ya. Silakan. Ya, halo. Ya, silakan pertanyaannya, Bu. Pertanyaannya tadi masalah sholat witir. Iya. Sholat witir itu kan ada boleh 1 atau 3. Iya. Bapak kalau sholat maghrib kan 3 pakai Selasa. Iya. Kira-kira yang usoli untuk witir itu pakai Selasa loh enggak? Baik. Itu saja. Terima kasih. Ya, itu saja. Baik. Pertama kita katakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mencontohkan salat itu, ya, tidak perlu menggunakan usolli atau thalathah atau arba'ah. Cukup keinginan dalam hati untuk melaksanakan witir 3 rakaat, itulah yang dikatakan an-niyah. Itu yang dikatakan an-niyah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, silakan, ada pertanyaan? Ya. Waalaikumsalam warahmatullah. Ini sholat saya tinggal. Bagaimana cara tidak tinggal sholat, Ustaz? Diulangi, bagaimana sholatnya? Tinggal. Bagaimana tidak tinggal sholatnya, Ustaz? Itu aja, Ustaz. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullah. Pertama kita katakan kalau ada sholat yang tertinggal karena kejahilan kita dan semisalnya, maka apa? Afallahu amma salaf. Allah Azza wa Jalla maafkan telah lalu dan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala ala wa alam. Baik, para pemirsa yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, waktu sudah lebih nampaknya ini, dan kita akhiri saja jumpa kita pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Nanti lagi kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wal ilmu indallah wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.